Sekarang di Amerika Serikat, di Australia, kemudian di beberapa wilayah lainnya di daerah Eropah, orang sudah banyak masuk Islam karena mereka memutar akalnya. Tapi hari ini banyak nyatanya mahasiswa dan siswa yang hari ini belum lagi bisa menghafal sifat 20 bagi Allah, yang sedangkan itu wajib dihafal. Siapa yang mengatakan itu wajib? Bukan saya. Yang mengatakan belajar tauhid itu wajib sifat 50 adalah Abu Syekh Mudawali Al-Khalidi di dalam kitab Al-Fatawa. Kemudian yang mengatakan wajib belajar sifat 50 adalah pengarang kitab Durus Samin. Silahkan buka dalam muqaddimah. Yang mengatakan wajib belajar sifat 50 adalah pengarang kitab Imam Ad-Dusuqi, termasuk pendiri ilmu ini, yaitu Abu Hasan Al-Asy'ari. Sudah. Apakah bisa mengenal Allah dengan akal? Bisa. Nabi Ibrahim mencari Allah dengan akalnya. Kemudian Nabi Nuh mencari Allah dengan akalnya. Kemudian Nabi Ismail, Nabi Muhammad juga mencari Allah dengan akalnya. Maka pesan Nabi Muhammad, tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dzatihi. Banyak-banyaklah engkau berfikir tentang ciptaan Allah dan jangan engkau berfikir tentang zatnya. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, ada satu hal unik yang baru-baru ini saya temukan yang berkenaan tentang sifat 50. Pertama, kita tahu bahwa hari ini banyak pro kontra tentang pendidikan sifat 50. Menyubah seadanya akid 50 wujud kidam baqa. Maka 50 rungkukan 20 karena 50 20 sifat Allah yang wajib, 20 sifat Allah yang mustahil, 4 sifat wajib bagi Rasul, 4 sifat mustahil bagi Rasul, 1 jaiz bagi Allah, 1 jaiz bagi Rasul. Semua ada 50. Sekarang fenomena yang terjadi di kalangan kita adalah bahwa sifat 50 ini menjadi pro kontra di antara kita. Orang yang kontra terhadap ini karena mereka ingin menemukan dalil apakah Al-Quran mengajarkan sifat 50 ataukah ada hadis yang menerangkan tentang kita belajar sifat 50. Maka tak ditemukan satu pun, tidak ada. Tidak ada perintah Al-Quran untuk menyuruh kita membuat sifat 50. Tidak ada perintah hadis membuat kita untuk belajar sifat 50. Namun demikian itu ada hal unik. Silahkan nanti melihat atau membeli satu kitab yang berjudul Kitab Nurul Zulam. Ingat, ada satu kitab namanya Kitab Nurul Zulam. Silahkan datang ke toko kitab. Tolong cari Pak, tolong cari Bang, kitab namanya Nurul Zulam, karya Syekh Musa Zarhuni. Apa yang ingin saya ungkapkan dari kitab ini? Di dalam kitab itu, silahkan buka muqaddimah. Syekh Imam Zarhuni, beliau bermimpi dengan Rasulullah 2 kali. Syekh Imam Zarhuni bermimpi dengan Rasulullah 2 kali. Tentunya kalau orang sudah mimpi dengan Nabi, tak ada kebohongan di sana. Maka kata Rasulullah, lam yabqa minan nubuwati illal mubasyirat. Tidak ada sisa mukjizat dari para nabi kecuali satu sisa mukjizat. Sampai hari ini bisa kita rasakan sampai nanti hari kiamat, yaitu mubasyirat. Sahabat bertanya, "Wama mubasyirat ya Rasulullah?" Apa mubasyirat itu wahai Nabi? Apa kata Rasulullah? Ru'yah salihah, yaitu bermimpi dengan Nabi. Itu mukjizat yang masih tersisa dari seluruh para nabi dan rasul. Sudah. Maka Syekh Musa Zarhuni di suatu malam
Beliau bermimpi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi duduk di suatu majlis, dikumpuli oleh orang sahabat-sahabat Nabi. Datang Syekh Zarhuni, maka kata Rasulullah, ijlis, duduk. Silahkan buka kitab Nurul Dhulam, buka di Muqaddimah, ada cerita itu di dalam itu. Maka suruh duduk. Apa kata Rasulullah? Iqra mandumat tauhid. Nabi menyuruh Syekh Musa Zarhuni yang baru datang, iqra mandumat tauhid. Bacalah syair tauhid, kata Nabi. Maka dijawab oleh Syekh Musa Zarhuni, ma ana biqra. Apa yang saya baca? Saya enggak tahu apa-apa. Maka para sahabat mengatakan, diam, tunggu dulu. Nabi sedang mensurahkan. Nabi sedang ingin menjelaskan. Maka ketika itu Nabi mengeluarkan kalimat syair tauhid dari mulutnya. Apa kata Rasulullah? Aqtadi'u bi bismillahirrahmani warrahimi bil ihtida'i. Nah, itu adalah kalimat syair pertama kali yang keluar dari mulut Rasulullah yang didengarkan oleh Syekh Musa Zarhuni. Maka Nabi membaca terus syair itu, diingat oleh Syekh Musa Zarhuni sampai beliau terbangun dari tempat tidurnya. Bangun Syekh Musa Zarhuni, beliau masih ingat syair itu, ditulis dalam kitabnya. Ditulis dalam kitabnya sampai habis ketika beliau berjumpa dengan Nabi. Setelah beliau menulis itu, sekali lagi beliau bermimpi berjumpa dengan Nabi Muhammad. Apa kata Rasulullah? Man hafidha ala mandumati nalal maqsud wa dakhalal jannah. Siapa yang hafal syair ini, itulah Rasulullah. Siapa yang hafal syair ini, yaitu syair tauhid, maka tercapailah maksudnya dan dia akan masuk ke dalam surga. Tengku, apa isi syair itu? Ternyata isi syair itu adalah tentang sifat 50. Sifat wujud, kidam, baka sampai habis. Nah, intinya dari kisah ini, ternyata sifat 50 sudah disahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai sebuah metode untuk bisa lebih cepat mengenal Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita ni obek darah gule. Nyo berarti karena memang lazim Rasulullah. Kon bukunya maksudnya sifat 50 sudah disahkan oleh Nabi Muhammad dalam mimpi Syekh Musa Zarhuni. Ketika orang bertanya, apakah mimpi bisa jadi dalil? Para ulama sepakat bahwa mimpi tak bisa jadi dalil. Tapi mimpi yang seperti apa dulu? Kalau mimpi berjumpa dengan Rasulullah langsung, itu bisa jadi dalil. Satu. Yang kedua, Syekh penulis pertama kali sistematik kitab Tauhid, Abu Hasan Al-Asy'ari, beliau dahulu adalah seorang Mu'tazilah. 40 tahun beliau menjadi ulama Mu'tazilah. Di suatu malam beliau bermimpi dengan Rasulullah. Apa kata Nabi Muhammad? Kisah ini bisa dibaca dalam kitab Durus Samin pada Muqaddimah. Jadi apa yang saya katakan ini bukan saya olah sendiri, sesuai dengan referensi. Karena memang kita menjadi orang mahasiswa ini harus ada referensi setiap pembicaraan. Buka kitab Durus Samin, Muqaddimah. Di suatu malam Syekh Abu Hasan Al-Asy'ari bermimpi dengan Rasulullah. Apa kata Nabi? Wahai Abu Hasan, kalau bisa engkau sebarkanlah sesuai dengan apa yang dibetulkan oleh aku dan Allah Subhanahu wa taala. Maka dijawab oleh Abu Hasan, saya sudah benar wahai Nabi Muhammad. Apa yang saya sebarkan ini sudah saya yakini ini pembenaran dan ini benar sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Maka dijawab oleh Rasulullah, kalau itu sudah benar, untuk apa saya datang ke dalam mimpimu? Itu jawab Nabi Muhammad. Kalau apa yang sudah engkau sampaikan itu benar, untuk apa saya datang lagi ke mimpimu? Ini tandanya apa? Tandanya ada kesalahan
yang dibawa oleh Abu Hasan Al-Asy'ari, yaitu dia menganut paham Mu'tazilah. Ketika itu beliau bangun, beliau buang kitab Mu'tazilah, beliau cari apa yang dimaksudkan oleh Nabi Muhammad. Ternyata beliau menemukan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ketika itu pun beliau mengambil baju ulamanya, datang ke pasar, beliau katakan kepada orang pasar, saya hari ini telah melepaskan akidah Mu'tazilah dan saya masuk ke akidah Ahlussunnah wal Jamaah seperti mana saya lepas baju ini. Nah, lalu Abu Hasan pun membuat sesuatu yang disebut nanti ke depan adalah sifat 50. Berarti dua, sudah ada dalil bahwa sifat 50 sudah dimimpikan oleh Rasulullah kepada ulama-ulama besar kita. Saya menjelaskan wujud, maka saya jelaskan juga dalil Quran, saya jelaskan dalil hadis jika ada nanti, saya jelaskan dengan dalil ijmali, saya jelaskan dengan dalil tafsili atau disebut dengan dalil burhan. 5 satu lagi, Al-Quran, hadis, dalil ijmali, dalil tafsili, dalil burhan. Nah, dalil yang Al-Quran dan hadis ini disebut dengan dalil nakli. Ketiga yang setelahnya disebut dengan dalil akli. Maka kata Imam Asy-Syafi'i di dalam kitab Fathul Bari, apa kata beliau? Ma wafaqa bi kitabin au sunnatin au ijma'in au atharin fahuwa bid'atun hasanah. Sesuatu yang cocok dengan Quran, yang cocok dengan hadis, yang cocok dengan ijma', yaitu perkumpulan pendapat para ulama, yang cocok dengan athar itu perkataan para ulama, fahuwa bid'atu hasanah, maka itu disebut dengan bid'ah yang baik. Maka ini bid'ah yang baik. Kita tahu bahwa Nabi Ibrahim dulu mencari Allah dengan akalnya. Ketika beliau melihat bulan, lalu bulan menghilang. Beliau melihat bintang, lalu bintang menghilang. Lalu beliau melihat matahari, matahari pun menghilang. Apa kata Nabi Ibrahim? Tuhanku tidak mungkin timbul dan menghilang. Tuhanku akan terus ada. Nah, maka demikian juga kita memakai sistem Nabi Ibrahim, berfikir menemukan Allah dengan akal kita. Mana dalilnya, Tengku? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah, wabtaghu ilaihil wasilah, dan carilah Allah dengan jalan apapun. Berarti Allah mengizinkan kita mencari dirinya dengan jalan apapun itu. Saya ingin mencari Allah dengan sifat 20, jalan. Saya ingin mencari Allah dengan akal saya, jalan, silahkan. Tentunya jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka oleh karena itu pun alasan kenapa buku ini fokus hanya kepada akal, karena hari ini fenomena yang sedang terjadi di barat, Islam sudah mulai bangkit. Hari ini di Eropa, Australia, bahkan di Amerika Serikat pun baru-baru ini terjadi bahwa Islam, grafik keislaman sudah mulai menaik. Betul-betul naik dengan pesatnya. Dan fenomena yang terjadi di Indonesia, Islam semakin menurun. Sedangkan di barat, Islam semakin naik. Kenapa Islam semakin naik? Saya teringat dulu tragedi WTC, World Trade Center yang hancur. Ketika jatuh gedung WTC, maka seluruh dunia mengarahkan itu kepada Timur Tengah. Maka Osama bin Laden lah menjadi salah satu fokus barat ketika itu yang menjadi dalang hancurnya WTC. Nah, apa yang terjadi ketika itu? Banyak orang barat yang ingin menghancurkan Islam dengan cara mereka masuk ke Al-Quran, mengambil alat Al-Quran, diputarbalikkan Quran untuk membohongi kaum muslimin.
Lalu ada sebahagian yang lain yang masuk ke Al-Quran untuk mencari, benarkah Islam ini mengajarkan dakwahnya dengan pedang? Benarkah Islam ini teroris? Benarkah Islam ini menjalankan dakwahnya dengan kekerasan? Maka saat itu Al-Quran laku dijual sampai jutaan eksemplar di Amerika Serikat. Apa yang terjadi ketika itu? Orang banyak berfikir, mulai berfikir, dan ketika itu pun banyak orang yang masuk Islam. Nah, kita tahu bahwa hari ini yang tragedi di mana itu, yang penembakan secara massal. Nah, kan? Ya, itu coba lihat. Ada 114 orang, mungkin sekarang udah lebih daripada itu. Orang berbondong-bondong masuk Islam. Dan yang tragedi yang lainnya, ternyata ada satu penjara di Amerika Serikat di daerah Chicago, saya lupa nama penjara itu. Di situ penjara banyak sekali kasus yang ditangani oleh pihak kepolisian, berbagai macam kasus. Namun yang anehnya bagi pihak kepolisian itu adalah 14% ada orang Islam di dalamnya yang sebelumnya tidak Islam. Maka mereka berfikir, dari mana masuk agama Islam ke dalam penjara yang begitu ketat, yang dijaga oleh pihak kepolisian, yang memang hari itu pun banyak orang yang membenci Islam. Dari mana asalnya? Ternyata Islam juga bisa masuk ke dalam penjara. 14% orang masuk Islam dalam penjara lagi. Nah, saya ingin katakan sebenarnya bukan itu. Yang ingin saya ungkapkan adalah di barat sekarang orang banyak menemukan Allah dengan akalnya. Ini yang ingin saya garis bawahi. Sekarang di Amerika Serikat, di Australia, kemudian di beberapa wilayah lainnya di daerah Eropa, orang sudah banyak masuk Islam karena mereka memutar akalnya. Nah, kita juga tahu banyak profesor, doktor yang masuk Islam yang mereka bukan dari Islam sebelumnya. Salah satunya mungkin bisa dilihat di Google, Profesor Dr. El-Muri, salah seorang guru besar ilmu kedokteran Inggris. Dia masuk Islam karena dia menemukan proses perkembangan bayi yang ada di dalam tubuh manusia, yang itu diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, tak banyak hal yang ingin saya cerita walau fakta banyak terjadi di hari ini. Satu yang ingin saya sampaikan di sini. Ternyata orang menemukan Allah bisa dengan akalnya. Maka pesan Rasulullah, tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dzatihi. Banyaklah engkau berfikir tentang ciptaan Allah dan jangan engkau berfikir tentang zat Allah Subhanahu wa taala.